Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Anak-anakku, selamat datang di SMP Negeri 5 Pati ya. Eh, untuk pembelajaran jarak jauh, kalian sudah merasakan 1 tahun yang lalu, kalian sudah belajar jarak jauh, sampai sekarang ini juga pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tema yang akan kita bahas pada materi pengenalan lingkungan sekolah pada pagi hari ini adalah pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran masa depan. Oke anak-anak, untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran masa depan, perkenalkan, nama saya Mudianto, guru olahraga SMP Negeri 5 Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Nah, kita tengok dulu latar belakangnya. Pandemi COVID-19 yang telah menjadi pandemi global sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pada tahun pelajaran 2020-2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa pandemi darurat penyebaran COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 terutama pada anak-anak. Kegiatan pembelajaran jarak jauh sudah diberlakukan sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang, anak ya. Kemudian pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang selanjutnya disebut dengan PJJ adalah pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain. Kemudian pada dasarnya pendidikan jarak jauh itu merupakan metode di mana peserta didik dengan pengajar berada di lokasi yang berbeda, sehingga diperlukan sistem telekomunikasi yang interaktif dan terhubung satu sama lain. Pada pembelajaran jarak jauh, peran teknologi sangatlah dibutuhkan, mengingat pembelajaran itu dilakukan secara daring atau online ya. Kemudian anak-anak, bagaimana pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan? Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan dua metode. Yang pertama anak-anak, jadi yang pertama pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau sering disebut dengan daring. Pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka, tetapi tidak langsung ya, dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Google Meet, kemudian Zoom, terus Webex, Microsoft Teams, dan lain-lain. Selain itu, aktivitas pendidikan melalui metode ini bisa dilakukan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS, seperti ruang guru dan Xenios. Para tenaga pendidik dan peserta didik dipersiapkan memakai media yang sesuai, termasuk diantaranya itu ada Instagram, ada YouTube, maupun WhatsApp untuk fasilitas aktivitas belajar mengajar ya. Kemudian pembelajaran jarak jauh dengan model luring atau luar jaringan. Pembelajaran jarak jauh luring atau luar jaringan dilakukan dengan memanfaatkan buku, kemudian modul maupun bahan ajar yang lain yang ada di sekitar tempat tinggal. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dengan menggunakan seperti media televisi nasional maupun lokal, misalnya lewat program belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh TVRI dan TV Edukasi. Di samping itu, radio nasional serta daerah seperti RRI dan Suara Edukasi juga menghadirkan siaran pendidikan yang bisa diikuti anak-anak ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang ada di SMP Negeri 5 Pati? Nah, kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik ya. Peserta didik ya tentu mempunyai persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengikuti pembelajaran
jarak jauh. Di antaranya yang pertama, peserta didik memiliki gawai atau HP Android atau laptop ya, atau komputer. Nah, itu. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki kuota atau jaringan internet yang lancar. Yang ketiga, peserta didik memiliki akun atau email. Ya, diharapkan akunnya terutama akun dari Kemdikbud yang sudah ada. Kemudian, peserta didik ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh segera melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah maupun oleh guru ya, sehingga tidak menumpuk tugasnya. Terus bagaimana pembelajaran jarak di SMA Negeri 5 Pati dalam penyampaian materinya ya. Penyampaian materi yang dilakukan pembelajaran jarak di SMP Negeri 5 Pati, Bapak Ibu guru biasanya melalui WA group ya, penyampaian materinya melalui WA group, kemudian melalui Google Meet, pertemuan Google Meet, kemudian lewat aplikasi Zoom, ada juga yang Google Classroom, kemudian Microsoft Teams, dan Google Dokumen. Yang berikutnya adalah tentang tugas-tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan untuk para siswa atau peserta didik, biasanya Bapak Ibu guru menggunakan WA Group, ada juga yang menggunakan kemudian Google Form ya, ini kebanyakan banyak yang pakai Google Form. Kemudian ada juga yang melalui Google Classroom anak-anak. Jadi anak-anak harus mempunyai aplikasi-aplikasi tersebut ya. Berikutnya anak-anak, hari pembelajarannya itu seperti apa kalau di SMP Negeri 5 Pati? Hari pembelajarannya itu berlangsung mulai Senin sampai Sabtu. Jamnya mulai jam 8 sampai jam 11. Jadi tiap harinya itu ada 3 mapel anak-anak. Durasi waktunya berapa lama? Durasi waktunya tiap 1 jam pelajaran itu adalah 60 menit. Ya. Berikutnya anak-anak, bagaimana pembelajaran jarak jauh itu di masa depan? Ya, pembelajaran jarak jauh untuk masa depan itu sangat dimungkinkan sekali untuk dilaksanakan ya. Karena apa? Karena sekarang saja beberapa universitas itu sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ciri khas dari pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan perangkat digital yang sekarang sudah mulai berkembang. Kemudian yang berikutnya, media pembelajaran sekarang ini terus berkembang dan mulai menerapkan aplikasi-aplikasi yang semakin modern ya. Kenapa pembelajaran jarak jauh itu akan dilaksanakan untuk pembelajaran yang akan datang atau masa depan dimungkinkan ya. Karena apa? Yang pertama karena fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan guru dan siswa bisa mengatur jadwal belajar mereka. Jadi bisa disepakati jadwalnya kapan, sehingga kecepatan belajarnya juga bisa diatur. Yang berikutnya, pembelajaran jarak jauh itu menawarkan berbagai pilihan program ya. Maksudnya apa itu? Karena apa? Di ruang seluas internet ada keterampilan dan mata pelajaran yang tidak terbatas untuk diajarkan dan dipelajari ya, sehingga kita bisa melakukan atau menggali keterampilan dan mata pelajaran itu dari internet yang luasnya tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya dapat diakses di mana saja. Jadi pendidikan atau pembelajaran jarak jauh itu memungkinkan anak-anak itu belajar dari mana saja di dunia ini ya. Berarti tidak perlu berpindah atau bolak-balik dari satu tempat ke tempat lain. Yang berikutnya memungkinkan untuk pengalaman belajar yang disesuaikan ya. Artinya pendidikan online yang fleksibel atau pembelajaran jarak jauh yang fleksibel untuk kebutuhan individu juga memperhatikan tingkat kemampuan masing-masing siswa ya. Kemudian lebih hemat biaya. Nah, ini kenapa lebih hemat biaya? Sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini kalau dilihat secara ekonomis biayanya lebih hemat. Kenapa? Seperti saat ini yang sedang berlangsung, untuk kalian yang tidak berangkat ke sekolah seperti uang saku, transport, uang jajan dan lain-lain itu kan bisa dikumpulkan
untuk membeli kuota internet. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya lebih hemat dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Kemudian anak-anak, ada beberapa universitas yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh ini atau menawarkan pembelajaran jarak jauh ini. Seperti Universitas Nanyang Technology University ya, ada di Singapura. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Universitas Terbuka. Itu juga pembelajarannya university. Itu adalah contoh-contoh universitas yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sehingga sangat dimungkinkan sekali pembelajaran jarak jauh ini nanti akan di masa-masa yang akan datang itu akan mungkin sekali untuk diterapkan ya. Demikian anak-anak materi pembelajaran materi pengenalan lingkungan sekolah untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran masa depan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami sehingga nanti dalam kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 5 Pati, kalian sudah tidak menemui kendala atau kesulitan yang berarti. Mudah-mudahan kalian sukses, jauh melangkah ke depan dengan pembelajaran di era digital ini, kalian mampu mengikuti dengan baik. Demikian anak-anak untuk materi pengenalan lingkungan sekolah, pembelajaran jarak dan pembelajaran masa depan. Bapak akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.